Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Setiawan dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia, yaitu memuat dua pembahasan. Yang pertama, definisi ejaan dan sejarah ejaan. Yang pertama, definisi ejaan. Ejaan adalah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisah kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Umumnya, cakupan bahasa ejaan membicarakan tentang pemakaian huruf vokal dan konsonan, penggunaan huruf kapital dan kursif, penulisan kosakata dan bentuk kata. Fungsi ejaan ada tiga, yaitu yang pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia ada 4. Yang pertama, ejaan Van Ophusen. Ejaan Van Ophusen atau ejaan lama adalah jenis ejaan yang pernah digunakan untuk bahasa Indonesia. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Salah satu contohnya yaitu huruf J untuk menuliskan bunyi Y, seperti pada kata jang menjadi yang dan kata sajang menjadi sayang. Sejarah singkatnya, pada tahun 1901 diadakan pembakuan ejaan bahasa Indonesia yang pertama kali oleh Prof. Charles Van Ophusen yang dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Mohtaib Sultan Ibrahim. Yang kedua, ejaan Republik. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Disebut ejaan Suwandi karena yang meresmikan ejaan ini sebagai pengganti ejaan Van Ophusen adalah Raden Suwandi. Beberapa perubahan penting dalam ejaan Suwandi adalah huruf OE diganti menjadi U, misalnya towe-toep menjadi tutup, dan bunyi sentak diganti dengan huruf K, misalnya rakyat menjadi rakyat. Dan salah satu perbandingan antara ejaan Van Ophusen dan ejaan Republik adalah kata maklum menjadi maklum. Yang ketiga, ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan disingkat EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan tersebut merupakan hasil yang dicapai oleh kerja panitia ejaan bahasa Indonesia yang telah dibentuk pada tahun 1966. Dan ada 2 revisi, yaitu revisi 1987 dan revisi 2009. Perbedaan dengan ejaan sebelumnya yaitu TJ menjadi C pada kata TJUTJI menjadi cuci. Salah satu kebijakan baru yang ditetapkan di EYD antara lain yaitu huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD yaitu penulisan kata, penulisan tanda baca, penulisan huruf, penulisan singkatan dan akronim, penulisan angka dan lambang bilangan, dan penulisan unsur serapan. Salah satu perbandingan antara ejaan Republik dan ejaan yang disempurnakan yaitu jakni menjadi yakni, teju-teju menjadi cucu. Ejaan bahasa Indonesia, ini adalah materi yang keempat. Pengertian ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa, kalimat, kata, dan sebagainya dengan kaidah penulisan huruf yang distandarisasikan dan mempunyai makna, yaitu 3 aspek, aspek fonologis, morfologis, dan aspek sintaksis. Yaitu penulisan huruf kapital biasanya sebagai huruf pertama pada awal kalimat dan petikan langsung. Huruf miring menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar. Dan penulisan kata dasar, kata turunan, penulisan gabungan kata, penulisan kata depan, penulisan bentuk ulang, penulisan singkatan dan akronim, dan penulisan unsur serapan. Sekian informasi dan pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.